Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SDN 56 Payakumbuh, puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam serangkaian acara, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah, implementasi budaya positif di lingkungan SD Negeri 56 Payakumbuh. Bersama saya Heri Luberto SPD, calon guru bendera Angkatan 11 Kota Payakumbuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semuanya yang telah meluangkan waktu untuk bisa sama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka berbagi praktik baik sebagai penerapan atau implementasi aksi nyata dari modul 1.4 pada program pendidikan guru penggerak yang sudah kami jalankan dari beberapa waktu yang lalu. Baik Bapak dan Ibu semuanya, sekilas mungkin kita coba flashback kepada perjalanan kami selama menempuh pendidikan di program guru penggerak ini Angkatan 11, mulai dari modul 1.1 yaitu tentang filosofi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua yaitu modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, dan yang sekarang kita coba berikan informasi kepada Bapak Ibu semua yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Namun untuk mencapai pada modul 1.4 ini tentunya ada alur yang kita lewati, mulai dari modul 1.1 tadi. Mungkin sekilas filosofi pendidikan tentang filosofi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kemaslahatan dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu menuntun sehingga apa yang dimiliki oleh peserta didik kita, baik itu berupa minat, bakat maupun potensi. Nah, kita sebagai guru berperan sebagai fasilitator, kita berperan sebagai pendukung, memberikan support, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada peserta didik kita, dan menuntun mereka untuk bagaimana potensi yang mereka miliki tersebut bisa berkembang dengan baik. Jadi seperti itu. Kemudian pada modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, kita sebagai guru tentunya dalam memberikan tuntunan kepada peserta didik kita, ada nilai-nilai dan peran yang harus kita miliki di dalam diri kita sebagai guru penggerak. Jadi ada nilai-nilai, yaitu nilai keberpihakan kepada peserta didik atau kepada murid kita, nilai kolaboratif, nilai inovatif, dan peran kita sebagai guru penggerak itu menjadi coach bagi rekan guru yang lain, kemudian membentuk kepemimpinan murid kita mampu berkolaborasi dan memimpin pembelajaran di kelas kita. Jadi seperti itu nilai dan peran kita sebagai guru. Dan lanjut kepada modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Artinya di sini sebagai guru kita tentunya perlu memiliki visi.
tentu ada hal yang menjadi tujuan kita, tentu ada hal yang menjadi cita-cita kita sebagai guru atau sebagai pendidik terhadap peserta didik kita. Ingin menjadikan peserta didik kita sebagai apa? Jadi seperti itu. Tentunya saya sebagai calon guru penggerak sudah memiliki visi, dan pada pertemuan sebelumnya pada pendampingan individu saya sudah menyampaikan dan sudah menjelaskan kepada Bapak dan Ibu semuanya tentang visi serta prakarsa perubahan. Jadi di modul 1.3 ini ada visi dan prakarsa perubahan yang sudah kita coba rancang, termasuk juga visi bersama sekolah kita. Dan sekarang kita sampai pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Jadi pada budaya positif ini ada beberapa poin penting juga atau konsep yang disinilah nanti saya akan mencoba memaparkan, membagikan kepada Bapak dan Ibu semuanya apa saja budaya-budaya positif yang perlu kita implementasikan di lingkungan sekolah kita. Baik, next. Ya, seperti ini sekolah yang kita cita-citakan. Yang pertama, murid memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Kita semua sudah tahu karakter dan profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan inovatif. Nah, seperti itu. Kemudian, bagaimana sekolah yang kita cita-citakan tersebut? Tentunya memiliki iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan, membuat peserta didik kita merasa aman dan nyaman berada di sekolah. Dan yang terpenting adalah berkebinekaan, menjadikan perbedaan, karena sekolah kita tidak hanya berasal dari peserta didik yang memiliki domisili yang sama, tetapi kita berbeda daerah, ada percampuran di sekolah kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita sebagai guru mampu menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi peserta didik kita. Selanjutnya, kita sebagai pendidik tentunya perlu reflektif, gemar belajar, suka berbagi, dan berkolaborasi. Ya, seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Kita salah satu contohnya sekarang adalah sedang menjalankan praktik baik, berbagi informasi. Kami selaku calon guru penggerak tentunya apa-apa ilmu yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak ini coba kita saling berbagi dan memberikan informasi. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi seperti itu, mungkin kita sudah sama-sama melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat kepada murid, pembelajaran yang berpihak kepada murid, menjadikan murid kita sebagai objek dalam pembelajaran kita. Mereka atau peserta didik kita itu mengikuti pembelajaran dengan aktif, dengan kreatif, serta mampu berpikir secara kritis dengan memunculkan ide-ide atau pendapat baru. Next. Ya, jadi pada kesempatan ini ada 6 topik pada pembahasan tentang budaya positif yang perlu kita jabarkan satu persatu nanti, yaitu yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat itu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu restitusi tentang 5 posisi kontrol. Dan yang keenam
yaitu segitiga restitusi. Dan kita coba nanti mengulik atau membahas satu persatu tentang keenam topik yang akan kita eksplor ini. Nah, sebelum kita masuk, jadi Bapak dan Ibu, di sini ada 6 buah pertanyaan sebagai pemantik dalam pembahasan kita nantinya. Sejauh mana mungkin pengetahuan Bapak Ibu atau pengalaman yang sudah Ibu dan Bapak miliki. Mungkin kita langsung saja yang pertama. Apa yang membuat disiplin menjadi sifat utama pelajar? Yang kedua, di mana sajakah kita menerapkan sifat disiplin? Yang ketiga, siapa saja yang harus memiliki sifat disiplin? Dan mengapa disiplin itu penting? Seterusnya, apa yang terjadi bila belajar tidak disiplin dalam segala hal? Kemudian, apakah semua orang harus memiliki sifat disiplin? Mengapa? Jadi di sini kita lihat ada 6 buah pertanyaan pemantik. Mungkin Bapak dan Ibu bisa coba menjelaskan satu persatu dari ke-6 pertanyaan ini. Mungkin saya mau ke Ibu Gantosari. Mungkin bisa ke depan, Ibu. Terima kasih diucapkan kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan pemantik pada siang hari ini. Yang pertama, apa saja yang membuat disiplin menjadi sifat utama seorang pelajar? Pertama, kita ulas tentang disiplin. Disiplin itu sebenarnya kan boleh dibilang seperti peraturan yang harus peserta didik taati atau laksanakan. Jadi kalau seandainya disiplin itu tidak dilakukan oleh seorang peserta didik, pembelajaran dari awal sampai akhir tidak akan tepat dan tidak akan bisa dilakukan dengan maksimal. Jadi setiap peserta didik itu harus mempunyai disiplin dari dalam dirinya sendiri. Terus yang kedua, di mana sajakah kita menerapkan sifat disiplin ini? Sifat disiplin ini seperti yang saya sampaikan tadi, itu penanamannya dari dalam diri sendiri. Kalau seandainya kita udah disiplin dari dalam diri kita, berarti nanti apapun yang akan kita kerjakan akan lancar dan bisa terlaksana. Jadi di mana sajakah kita menerapkan sifat disiplin ini? Kalau menurut pendapat saya, di semua tempat, baik di rumah, di sekolah, di kelas, di halaman, bahkan di semua tempat. Nah, jadi kita harus disiplin. Contohnya saja seperti datang ke sekolah tepat waktu. Terus kalau seandainya peserta didik kita tidak datang tepat waktu, maka pembelajaran oleh dirinya sendiri tidak akan terlaksana dengan baik. Kenapa? Karena mungkin peserta didik tersebut akan merasa dirinya kekurangan, ya Pak ya? Kekurangan, misalkan temannya udah masuk, terus anandanya terlambat, jadi dia akan merasakan dia terkena disiplin positif, ya Pak ya. Nah, nanti mungkin ada kejelasannya untuk restitusi di pembelajaran modul berikutnya. Terus siapa saja yang harus memiliki sifat disiplin? Iya, kalau ditanya siapa, berarti seluruh kita, seluruh peserta didik, seluruh guru juga. Ibu mohon maaf ya, bukan menggurui dari teman-teman semua. Kita kan
dalam keadaan bersosialisasi atau musyawarah seperti ini, yang kita jadikan acuan sebenarnya kan peserta didik. Jadi kalau seandainya ibu sebut untuk guru atau pendidik, ibu minta maaf gitu kan. Jadi untuk pendidik kita harus memiliki sifat disiplin tersebut. Dan kita juga. Mengapa disiplin itu penting? Yang soal berikutnya. Iya, kalau seandainya disiplin itu tidak terlaksana dengan baik, maka semua yang akan kita lakukan itu tidak akan teratur, tidak akan tercapai dengan maksimal. Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi, disiplin itu berasal dari dalam diri kita. Seandainya kita mau disiplin, nanti semua yang akan kita lakukan itu akan terlaksana dengan baik. Terus yang kelima, apa yang terjadi bila pelajar tidak disiplin dalam segala hal? Ya, apa yang terjadi? Yang pertama mungkin di kelas contohnya, siswa tersebut tidak akan dapat pembelajaran dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dia akan merasa kekurangan dari temannya. Misalnya, contohnya kemarin dia nggak hadir, Alfa misalkan. Jadi temannya udah masuk ke pembelajaran yang berikutnya, terus karena nggak hadir, Ananda tersebut dia ketinggalan pasti. Jadi tidak akan maksimal pembelajarannya. Yang ketiga, dia tidak akan bisa menjawab soal-soal yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Nah, itu yang paling penting. Waktu ulangan, pastilah Ananda tersebut tidak akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Karena sering tidak hadir, karena tidak disiplin tadi. Terus lagi, rendahnya motivasi belajarnya atau nilainya di kemudian ini juga akan rendah. Nah, itu saya rasa untuk kalau pelajar tidak disiplin dalam segala hal. Dan soal yang terakhir, apakah semua orang harus memiliki sifat disiplin? Oh iya, Ibu mau bertanya dulu. Apakah semua orang harus memiliki sifat disiplin? Menurut kita bagaimana Bapak Ibu? Iya ya. Perlu kita memiliki sifat disiplin ini. Mengapa? Mengapa ya? Mungkin boleh dijawab. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran peserta didik tersebut tidak akan terlaksana dengan baik dan tidak akan beraturan apapun yang akan mereka kerjakan. Mungkin hanya itu Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Salah dan janggal Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemahaman dari Ibu Gantosari. Kita beri aplaus yang meriah buat Ibu Sari. Ya, sudah cukup jelas, sudah cukup panjang lebar disampaikan oleh Ibu Gantosari terhadap beberapa pertanyaan terkait tentang disiplin. Yang mungkin ringkasnya, jadi kita semua perlu menerapkan dan memiliki sifat disiplin agar apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi aturan dan kebijakan kita baik itu di sekolah maupun di kelas dapat tercapai, dapat terlaksana dengan baik. Jadi khusus mungkin untuk peserta didik kita, kenapa mereka harus memiliki sifat disiplin? Tentunya agar apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru atau apa yang mereka pelajari selama di dalam kelas dapat mereka pahami dengan baik. Kalau mereka tidak disiplin, misalnya satu hari mereka tidak hadir ke sekolah, tentunya mereka akan ketinggalan pelajaran seperti yang disampaikan oleh Ibu Gantosari tadi. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, kita lanjut. Ya, jadi konsep yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan.
Nah, sebelum kita masuk lebih jauh pada konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, next slide-nya Bu. Ya, di sini ada kegiatan pemantik. Jadi Bapak dan Ibu akan melakukan kegiatan yang namanya cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah B, yaitu mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka. Cobalah lakukan kegiatan tersebut secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik. Setelah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan secara mungkin boleh bersama kita nanti. Bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda atau sama. Bila berbeda, kira-kira kenapa? Nah, mungkin kita coba 2 orang, Bapak dan Ibu. Mungkin ibu-ibu saja. Bu Meli mungkin sama Bu Rita bisa memperagakan kegiatan ini. Kepalkan tangan, Bu Meli kepalkan tangan. Kemudian Bu Rita berusaha mencoba membuka sekuat tenaga. Bagaimanapun caranya. Oke, kita persilakan. Boleh di depan ya, Pak? Boleh. Atau di sana juga boleh. Oke, di sini. Bu Meli A, ya. Satu tangan aja. Bayangkan di dalam kepala tangan tersebut ada satu benda berharga yang dimana orang lain tidak boleh melihat, tidak boleh membuka, bahkan memiliki. Jadi jangankan memiliki ya, melihat saja tidak boleh. Artinya sekuat tenaga pun Bu Meli menutupi. Kemudian Bu Rita sekuat tenaga bagaimana caranya berupaya membuka. Nanti kita coba secara bergantian. Oke, kita mulai. Iya. Oke. Sekarang bergantian. Sekarang B yang menutup buat kepalan, lalu si A mencoba membuka. Kira-kira apakah bisa dibuka? Apakah si B yang mengepalkan tangan pasrah karena sudah dipaksa atau bagaimana? Oke, sepertinya tidak terbuka ya, Bapak dan Ibu. Oke, mungkin cukup. Oke, kita beri aplaus buat Ibu Meli dan Ibu Yurita. Selanjutnya, nah, dari kegiatan tadi, yang pertama, apakah Anda, ini si A tadi ya, apakah Anda atau B, karena kegiatannya bergantian tadi, saling mencoba, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Bagaimana Bu Meli? Tidak ya? Dan si B tadi atau Bu Rita juga tidak membuka. Mengapa? Apa kira-kira alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Maksudnya, apa alasan si A membuka kepala tangan B dan B membuka kepala tangan A? Seperti itu maksudnya. Apa alasannya kira-kira? Ya, gimana Bu Meli? Karena apa? Kenapa? Oh ya,
Alhamdulillah. Di sini saya akan menjelaskan mengapa atau apa alasan saya tidak mau membuka kepalan tangan, karena saya tidak ingin si B mengetahui apa yang ada di dalam genggaman saya. Dan begitu sebaliknya, mengapa si B membuka kepalan tangan saya, karena si B ingin mengetahui apa yang ada di dalam genggaman tangan saya. Penasaran intinya. Sedangkan kita merasa itu adalah sesuatu yang berharga bagi kita dan tidak boleh orang lain tahu. Sedangkan saya merasa yang ada dalam genggaman saya itu merupakan sesuatu yang sangat berharga dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Meli. Kemudian, apakah Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Iya. Ditutup tadi ya? Kan ditutup tuh. Oke. Mengapa? Apa alasan Anda tapi tetap menutup kepalan tangan Anda? Jadi seperti yang disampaikan Bu Meli tadi, karena merasa yang ada di dalam kepalan tangan tersebut adalah sesuatu yang berharga dan tidak boleh orang lain mengetahui apa kira-kira yang ada di dalam kepalan tangan tersebut. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa kira-kira Bapak dan Ibu? Siapa yang memegang kendali tersebut? Diri kita sendiri. Ya. Jadi begitu juga ketika kita terapkan proses ini dalam pembelajaran kepada peserta didik kita hanya bisa menuntun peserta didik kita. Kita hanya bisa mengarahkan, kita hanya bisa memberikan bimbingan kepada mereka agar mereka berada di jalan yang benar. Agar seperti yang saya sampaikan tadi, setiap peserta didik kita itu adalah memiliki kompetensi atau minat dan bakat atau potensi, sehingga dengan adanya kita sebagai guru yang mampu menuntun, potensi yang mereka miliki tersebut dapat berkembang dengan baik. Jadi seperti itu. Terima kasih Ibu Meli dan Ibu Yurita. Selanjutnya, jadi perubahan paradigma. Ada dua hal di sini. Yang pertama itu tentang stimulus respon, dan yang kedua adalah teori kontrol. Kira-kira dari kedua paradigma ini mana yang mungkin tepat dan sesuai pada saat sekarang ini? Yang pertama itu stimulus respon. Pada stimulus respon ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira Bapak dan Ibu bisa tidak merubah pandangan orang lain agar sama pandangannya dengan kita? Bagaimana Bapak dan Ibu? Kira-kira bagaimana? Bisa? Kemudian pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Artinya gimana? Apapun pendapat orang lain, apapun pemikiran orang lain atau pandangan orang lain, kita tidak bisa mengubah. Kita sendiri tidak bisa mengubah orang lain seperti apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pada paradigma perubahan atau perubahan paradigma ini yang perlu kita rubah. Karena selama ini yang terjadi adalah kita ingin orang lain seperti kita. Kita ingin cara orang lain sama dengan cara kita. Seperti itu. Ini yang perlu kita rubah.
pemikiran-pemikiran lama ini yang perlu kita rubah. Karena setiap orang, setiap kita memiliki pandangan dan cara yang berbeda-beda. Jangan berharap kita bisa merubah pandangan orang lain supaya sama dengan pandangan kita. Jangan berharap bisa merubah pemikiran orang lain sama dengan pemikiran kita. Jadi seperti itu pada teori kontrol. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya seperti itu. Kelihatan perilaku buruk, perilaku yang kurang baik atau yang tidak baik dari orang lain, kita menilai, menganggap bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Padahal pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tidak ada yang tidak memiliki tujuan. Kembalikan kepada diri kita. Kita mengajar peserta didik kita, melaksanakan proses belajar mengajar atau pembelajaran di dalam kelas kita. Seperti apapun cara kita, seperti mau bagaimanapun cara kita, tentunya kita memiliki tujuan. Kita tidak perlu memberi pandangan ke orang lain. Kita tidak perlu mengubah pandangan orang lain. Yang pasti ketika kita berperan sebagai tenaga pendidik atau guru, pastilah tujuan kita sama. Tujuan kita sama. Bagaimana caranya menciptakan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa dan sebagainya. Selain mereka mampu secara akademik, mereka juga memiliki karakter-karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Mungkin bagi beberapa orang atau sebagian orang. Tetapi sebenarnya pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contoh seperti yang di kegiatan kita pada kegiatan pemantik tadi. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita. Kita tidak mau orang lain tahu apa yang ada dalam genggaman kita. Kontrol diri kita. Jangan biarkan orang lain yang mengontrol diri kita. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita berbagi, kita berkolaborasi dengan sesama guru atau teman sejawat kita. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Yang merasa, yang gagah, yang hebat merasa menang. Yang tidak akan merasa kalah. Seperti itu pada stimulus respon. Sedangkan teori kontrol menjelaskan bahwa model berpikir menang. Tidak ada yang kalah. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Kita lanjut. Ya. Apa itu disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato, ilmuwan ini. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu kira-kira nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang.
Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu, apapun yang kita lakukan di dalam kelas kita, tentunya ada tujuan yang perlu kita capai. Ada satu hal yang ingin kita tembus dan berharapnya kita berhasil dalam pencapaiannya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi selama ini Bapak dan Ibu, di dalam diri peserta didik kita itu ada sebenarnya motivasi intrinsiknya yang bersumber dari dalam dirinya. Itu yang perlu kita kembangkan sebenarnya. Jadi nanti akan kelihatan pada paparan berikutnya. Selanjutnya, apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Sesuai dengan yang kita ketahui bersama, bahwasanya nilai-nilai kebajikan itu kalau kita di sekolah itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila, itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi itulah konsep pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita langsung masuk kepada konsep yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, baik di sini, Bapak dan Ibu, saya minta pendapatnya. Setuju atau tidak setuju? Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu? Setuju. Setuju. Oke. Yang lain? Belum tentu. Ada yang tidak setuju? Kalau belum tentu antara setuju dan tidak setuju ya. Oke. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Tidak setuju, Bu? Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke. Yang keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak ringan dibandingkan menghukum. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju ya. Oke. Jadi setelah kita pelajari nanti tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi, Bapak dan Ibu akan paham nanti. Nanti kita akan kembali kepada slide ini. Apakah yang setuju tadi menjadi tidak setuju, kemudian yang tidak setuju tadi menjadi setuju, atau yang ragu-ragu tadi menjadi Oke, lanjut Bu. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Kita coba lihat yang pertama. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ada 3 teori motivasi Bapak dan Ibu terhadap perilaku manusia. Teori yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, juga motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, itu adalah motivasi internal,
contohnya saja Bapak dan Ibu, kita memberikan tugas kepada peserta didik kita, tugas rumah. Kenapa anak tersebut mengerjakan tugas? Atas dasar apa kira-kira? Yang biasa kita lihat atau pengalaman Bapak dan Ibu? Gimana? Kalau yang biasa melakukan itu berarti dia udah merasa itu sebuah motivasi dari dalam dirinya, muncul dari dalam dirinya. Kalau seandainya kita tidak melaksanakan, mengerjakan tugas tersebut, nanti kita akan ketinggalan. Kalau itu kalau yang mengerjakan, tapi kalau untuk yang tidak mengerjakan, berarti berasal dari eksternal aja, Pak. Ya, ulang lagi ya. Bismillah. Baiklah, saya jawab sedikit tentang pertanyaan PR tadi, Bapak ya. Itu yang Ananda yang membuat PR itu bisa diartikan melakukannya karena udah berasal dari dalam dirinya. Berarti kalau udah berasal dari dirinya itu internal, Ananda tersebut merasa dirinya kekurangan kalau dia tidak mengerjakan, gitu kan? Itu menurut saya, Pak. Terus kalau Ananda yang tidak mengerjakan, itu bisa jadi itu motivasinya berasal dari eksternal, dari luar saja, dari gurunya saja mengingatkan agar Ananda itu buat PR, tapi tidak didasarkan dengan motivasi dari dalam dirinya, gitu Pak. Nah, mungkin itu yang bisa diartikan yang membuat dengan yang tidak membuat PR. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Gantusari, luar biasa pemaparannya. Ya, kita coba contohkan tadi. Kita mencoba memberi tugas rumah kepada peserta didik kita. Ada anak tersebut membuat atau menyelesaikan tugas karena takut dihukum, benar nggak? Ya. Ada yang membuat asal-asalan membuat, yang penting bikin tugas. Terhindar dari hukuman, terhindar dari konsekuensi apapun lah dari guru, kan seperti itu biasanya. Dan ada memang peserta didik kita itu, siswa kita itu yang mengerjakan tugas itu karena memang merasa itu adalah sebuah kewajiban dan tanggung jawab. Nah, anak seperti itulah yang memiliki motivasi internal karena mereka merasa butuh akan ilmu yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Jadi itu adalah contoh Bapak dan Ibu tentang teori motivasi perilaku manusia. Karena kita di lingkungan pendidikan, kita ambil contoh sederhana saja, yaitu di dalam kelas kita terhadap peserta didik kita. Mungkin bisa lanjut. Ya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, ini menurut ahli disampaikan. Mungkin kita coba baca satu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Maksudnya di sini gini, penghargaan yang kita berikan atau hukuman yang kita berikan kepada peserta didik kita itu mampu menghancurkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Tahu tidak Bapak dan Ibu kenapa seperti itu? Semakin sering kita memberi penghargaan pada peserta didik kita, mereka berharap dapat. Nah, itu dia. Mereka akan terus berharap mendapatkan sesuatu, mendapatkan imbalan. Artinya, mereka belajar itu, mengerjakan tugas atau belajar itu karena ada sesuatu yang diharapkan. Seperti itu, penghargaan. Jadi penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Jadi yang baik itu seperti apa Bapak dan Ibu? Kira-kira yang baik itu seperti apa? Belajar.
seperti yang disampaikan oleh para ahli ini, salah satunya Al-Fikron. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Mungkin lebih kepada proses kita, Bapak dan Ibu. Kita tidak memberikan hukuman, kita tidak memberikan penghargaan, karena penghargaan pun menjadi salah satu penyebab turunnya atau rendahnya potensi yang dimiliki oleh anak. Dan satu lagi, penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi seperti yang disampaikan tadi, anak-anak mau karena ada sesuatu yang diharapkan. Jadi sebisanya kita tidak membuat hal yang demikian untuk peserta didik kita. Lanjut, dihukum oleh penghargaan ini berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang karena mampu merusak hubungan. Apa contohnya Bapak dan Ibu? Di kelas kita semakin sering kita, kan ada tuh anak yang pintar, ada anak yang menengah, ada yang memang kurang. Jadi kalau kita sering memberikan penghargaan atau apresiasi, baik itu berupa benda, baik itu berupa pujian-pujian, mampu merusak hubungan di antara mereka sesama mereka, murid sesama murid. Akan timbul rasa apa Bapak dan Ibu? Iri, cemburu. Jadi hal tersebut mampu merusak hubungan karena akan terjadi perselisihan di antara peserta didik kita. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Kita lanjut. Jadi program kebajikan atau apresiasi yang bisa kita lakukan itu, yang pertama adalah memberi pengakuan secara khusus kepada peserta didik kita. Secara khusus, secara pribadi, kepada semua murid dan bergantian. Konsisten dan fokus pada proses. Mungkin kita mencoba menghindari memberikan penghargaan berupa benda kepada peserta didik kita. Lanjut. Nah ini contoh. Oh ini yang mana ini? Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu boleh. Kita pujian ya, pujian tetapi dalam bentuk kalimat seperti itu. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Itu boleh, tidak ada salah. Kemudian yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin kita coba memberikan kalimat-kalimat positif yang tujuannya adalah menghindari adanya kecemburuan sosial di kalangan peserta didik kita, menghindari iri dari peserta didik kita terhadap teman-temannya. Next, nah ini dia, Bapak dan Ibu. Mungkin kita agak cepat ya. Saya coba bacakan, Bapak dan Ibu mungkin bisa langsung merespon. Hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah sebanyak 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Boleh dijawab langsung? Gimana Pak? Hukuman, oke? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi, ada konsekuensi, ada yang jawab hukuman. Oke. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Konsekuensi, oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, oke. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejok. Hukuman atau konsekuensi? Oke, Hukuman. kita coba lihat di jawaban yang benar. Nah, ini dia. Nah, gimana kira-kira Bapak dan Ibu? Ada sesuai dengan jawaban yang tadi? Yang terakhir salah ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejok. Kenapa itu tidak hukuman? Karena konsensi guru dengan murid. Karena gimana Pak? Karena kesepakatan guru sama murid. Karena ada kesepakatan mungkin pada mata pelajaran PJOK ya. Karena ini lebih khusus sepertinya pada pembelajaran. Dan mengelilingi lapangan basket, itu lapangan basket kira-kira berapa luasnya Pak? Kelilingnya Pak? 10 meter ke 18 meter. Berarti kalau untuk SD mungkin lapangannya lebih kecil ya. Oke. Jadi itu adalah konsekuensi Bapak dan Ibu, bukan sebuah hukuman. Dan next. Nah, ini dia perbedaannya. Jadi hukuman itu adalah identitas gagal. Kemudian konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas sukses. Karena mampu membuat atau menciptakan disiplin bagi peserta didik kita. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Mungkin akan berkesan bagi peserta didik kita, membekas mungkin bagi peserta didik kita, baik itu secara fisik maupun non fisik. Ya, mungkin dalam bentuk menghardik, memaki mungkin pasti akan berkesan, berbekas, akan teringat terus. Ya, tetapi kalau konsekuensi berarti kan sesuatu yang harus terjadi karena berdasarkan kesepakatan, dan restitusi merupakan pilihan. Karena di dalam restitusi ini ada tawaran-tawaran, ada pilihan-pilihan dalam memecahkan masalah terkait dengan pelanggaran yang terjadi dari sebuah kesepakatan atau keyakinan. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian next, ya lanjut Bu. Restitusi itu sendiri apa? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mereka tidak merasa membuat kesalahan yang fatal. Jadi pada restitusi ini, bagaimana caranya kita menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian ini ciri-ciri restitusi: belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, menawarkan, dan restitusi itu sendiri adalah cara yang terbaik melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, berfokus pada karakter dan mencari solusi, dan mengembalikan murid pada kelompoknya. Konsep yang ketiga adalah keyakinan kelas. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mencoba membuat keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi seperti apa keyakinan kelas? Nah, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan?
Di sini ada peraturan dan ada keyakinan kelas. Ini contoh yang di bawah itu. Kira-kira apa jawaban kita Bapak dan Ibu? Kenapa kita harus menggunakan helm kalau mengendarai kendaraan roda 2? Pasti mungkin alasan kita yang pertama, berbeda-beda ya. Apa kira-kira? Takut tertangkap polisi. Takut ditangkap polisi. Kemudian untuk keamanan, oke. Keselamatan juga ya, keselamatan ketika terjadi kecelakaan. Oke. Kenapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Menjaga kebersihan. Untuk menjaga kebersihan, menjaga keindahan. Coba kalau seandainya banyak sampah di lingkungan kita, itu tidak akan terlihat indah. Ya kan Bapak dan Ibu? Kemudian kenapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan misalnya? Agar kita tidak ketinggalan materi. Kemudian apalagi Bapak dan Ibu? Segan terlambat. Merasa merasa segan dengan teman-teman mungkin kalau kita terlambat, merasa tidak enak ya. Oke, next. Nah yang ini, setelah ini Bu, setelah ini. Nah kira-kira apa nilai kebajikan yang dituju? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa gimana Bapak dan Ibu? Apa nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang biasa kita coba buat di kelas kita? Kan kita punya pojok baca itu atau buku-buku pelajaran kita di dalam kelas. Setelah dipakai tentu dikembalikan ke tempatnya. Apa kira-kira tujuannya? Disiplin. Disiplin. Teratur. Gimana Bu? Pak? Teratur. Kebiasaan. Oke, kita simpan jawabannya dulu. Dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai kebajikan yang kita tuju di situ? Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Oke. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Disiplin. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Untuk apa kira-kira? Apa yang dituju? Nilai kebajikan apa yang dituju? Keselamatan mungkin, keamanan mungkin. Terus dilarang menggunakan narkoba. Narkoba bisa keamanan, keselamatan, kesehatan, oke. Bergantian atau menunggu giliran, ada antri. Disiplin. Oke. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Oke. Kita lihat, ini dia. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu nilai yang dituju adalah tanggung jawab. Kita mengajarkan peserta didik kita untuk bertanggung jawab. Setelah diambil, di mana diambil? Dikembalikan di tempat semula. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Oke, bisa tadi saling menghargai atau menghargai orang lain. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian ke bawahnya sepertinya jawaban Bapak dan Ibu benar. Next. Nah ini tentunya kita memiliki kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di dalam kelas kita. Kira-kira kalau Bapak dan Ibu melihat yang ada di slide ini, itu kesepakatan kelas itu diharga dengan harga Rp7.500. Artinya mungkin kita dibeli ini kesepakatan kelas. Nah pertanyaannya, apa pendapat Bapak dan Ibu tentang fenomena ini sehubungan dengan konsep keyakinan kelas yang telah kita pelajari? Apabila ada sekolah yang membelinya, apa yang hilang dari tujuan pembuatan keyakinan kelas? Siapa yang bisa bantu Bapak dan Ibu? Apa kira-kira? Apa yang hilang dari tujuan pembuatan keyakinan kelas? Seperti yang kita pelajari tadi atau yang saya jelaskan tadi, bahwasanya keyakinan kelas itu berdasarkan apa Bapak dan Ibu?
kesepakatan bersama, baik kita sebagai guru maupun peserta didik kita, semuanya. Tetapi mungkin kasusnya di sini ada satu kelas yang membeli kesepakatan kelas dengan harga 7.500. Apakah ini sebuah keyakinan kelas yang berasal dari kesepakatan bersama? Tidak, karena dibeli. Tidak kita dengan peserta didik kita yang membuat kesepakatan. Jadi seperti itu. Yang hilang adalah, kira-kira apa yang hilang dari kesepakatan kelas yang ada di depan ini? Tujuannya gimana Bapak dan Ibu? Iya, tidak ada kesepakatan bersama. Tidak ada proses membuat kesepakatan bersama yang akan dijadikan sebagai keyakinan kelas ini. Karena ini dibeli orang lain yang membuat kesepakatan orang lain. Oke, next. Konsep yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi materinya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Jadi kita lihat satu persatu kebutuhan bertahan hidup menjadi sebuah yang survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah maupun makanan. Dan yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, merupakan sebuah kebutuhan psikologis kita. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan yang memberi dan menerima kasih sayang dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya, yang ketiga adalah penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. Dan yang keempat adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan yang mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, bermain, dan tertawa. Itu dia, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Konsep berikutnya yaitu tentang restitusi 5 posisi kontrol. Oke, menurut Dr. William Glasser, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kira-kira Bapak dan Ibu berada pada posisi di mana ketika melakukan posisi kontrol terhadap peserta didik kita? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau atau manajer ketika peserta didik kita membuat kesalahan atau terjadi sebuah pelanggaran dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat? Di mana posisi kita? Anak bertengkar misalnya, atau anak tidak membuat tugas misalnya, anak tidak datang masuk ke sekolah. Di mana posisi kita? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Posisi ini dimaksud adalah sebagai posisi di mana kita memposisikan diri kita sebagai guru dalam menyelesaikan masalah atau pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik kita. Nah, seperti itu. Kalau sebagai penghukum, kita bisa melakukan hukuman fisik maupun non fisik atau secara verbal. Kemudian pembuat merasa bersalah, misalnya menghardik, bersuara lebih lembut. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Mungkin kita langsung masuk kepada contoh di berikutnya. Nah, ini dia.
Apa misalnya, kalau kita sebagai penghukum itu kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu kalau kita sebagai penghukum. Kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, kita berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, seharusnya bapak kecewa dengan kamu, agar mereka merasa bersalah atas apa yang dilakukan. Sebagai teman, apa yang dikatakan misalnya, ayolah lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Nanti bapak dimarahi oleh kepala sekolah, nanti bapak dimarahi oleh ibu dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi kita berbicara seolah-olah posisi kita itu sebagai teman dari peserta didik kita. Kemudian yang pemantau, kira-kira contoh apa yang kita katakan pada peserta didik kita ketika mereka melanggar, apa peraturan kelas kita? Itu posisi kita sebagai pemantau. Tetapi kalau kita sebagai manajer, kita akan berkata seperti ini. Nah, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti itu. Perbedaan antara kelima posisi kontrol dari segitiga restitusi ini. Next. Nah, ini konsep yang terakhir, segitiga restitusi. Apa itu kira-kira segitiga restitusi? Lolo. Nah, ini dia. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi, segitiga restitusi itu memiliki 3 tahapan. Pada tahapan yang pertama, menstabilkan identitas, itu kita membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, kita bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat kesalahan seperti apa yang kamu lakukan. Seperti itu kalau kita menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan, tujuannya adalah mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Dan pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs-nya, kebutuhan dasarnya maksudnya. Jadi kita bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu, validasi kebutuhan. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah anak bisa melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Anak akan berkata, apa nilai guru, maksudnya guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa, nak? Nah, jadi seperti itu. Kita menanyakan keyakinan karena di awal-awal kita sudah membuat keyakinan kelas yang coba kita sepakati bersama. Dan next, artinya habis. Oke. Jadi Bapak dan Ibu seperti itu budaya positif yang perlu kita terapkan atau implementasikan di sekolah kita ini. Semoga kita semua mampu berkolaborasi bersama dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita bersama. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin hanya demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada dan banyak manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan dan kesediaan Bapak dan Ibu juga pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar pagi ini? Oke, sebelum kita mulai aktivitas
kita akan membuat kesepakatan bersama yang kita kenal dengan keyakinan. Jelas? Apa Nanda? Baik. Nah, Bapak sudah bagikan masing-masing satu kertas untuk menuliskan apa kira-kira yang perlu kita sepakati bersama. Masing-masing satu kesepakatan. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, untuk menghemat waktu, silakan langsung dituliskan pada kertas yang sudah Bapak bagikan. Apa yang kamu tulis nanti akan kita sampaikan, akan kita bacakan, lalu kita buat kesepakatannya. Ya, silakan ditulis. Ada yang sudah selesai? Oke, kita coba lihat satu persatu. Oke, Bapak mulai dari Resti, Pak. Nomor 1. Berkata sopan kepada. Oke. Baiklah, yang kedua. Silakan Nabil. Saling menghargai teman. Selanjutnya yang ketiga, Nadia. Oke, saling menghormati teman. Selanjutnya, Hamka Yazid. Mengembalikan buku ke tempatnya setelah kita pakai. Oke, selanjutnya Najmi. Membuang sampah di tempatnya. Oke. Selanjutnya Zulaika. Menyelesaikan tugas dengan baik. Baik, lanjut banyak. Datang tepat waktu. Oke. Caca. Gimana? Memakai seragam ke sekolah. Oke. Nah, ini ada beberapa kesepakatan yang sudah kamu tulis. Bisa kita sepakati bersama, nah? Kita lihat satu persatu. Berkata sopan kepada guru dan orang tua. Bisa kita sepakati? Saling menghargai teman. Bagaimana? Bisa? Oke. Saling menghormati antar teman. Bisa semuanya? Oke. Mengembalikan buku yang sudah dipakai. Nah, kan misalnya kita memakai buku atau membaca buku, kita ambil, lalu setelah selesai kita kembalikan ke tempatnya. Baik. Membuang sampah di tempatnya. Bisa kita sepakati bersama? Bisa. Tidak boleh kita buang sampah sembarangan. Oke. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Bisa kita sepakati bersama? Oke. Kemudian memakai seragam ketika di sekolah. Bisa kita sepakati? Boleh kita memakai baju rumah ke sekolah? Baju main, baju bermain gitu ya. Kemudian datang tepat waktu. Bisa kita sepakati bersama? Nah, dan tidak terlambat datang ke sekolah. Oke, Ananda, inilah beberapa kesepakatan yang perlu kita sepakati bersama.
Nah, hal ini akan tertuang dalam keyakinan kelas kita. Ya, baiklah, demikianlah kita sudah mencoba menyusun keyakinan kelas kita untuk bisa kita sepakati bersama. Sekarang kita lanjutkan kegiatan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.